Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Di sini kami dari kelompok F akan membawakan presentasi. Untuk kelompok F sendiri itu terdiri dari saya sendiri, Rino Kharofadli, kemudian ada Mbak Istit, ada Mbak Siti, ada Mbak Naja, ada Mbak Febiola, ada Mbak Tina, ada Mbak Anindia, dan ada Mbak Anissa. Oke, untuk materi yang akan kami bawakan pada hari ini adalah terkait dengan gizi dan makanan menurut Islam. Nah, dalam Al-Quran Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Yang artinya, Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Nah, makanan ini berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup, yaitu ada yang berfungsi sebagai sumber tenaga, pembangunan, pelindung, atau pengatur segala proses. Ya, seperti kita yang pelajari dalam sains itu ada karbohidrat, ada protein, ada vitamin, ada mineral, dan lain sebagainya. Kemudian, makanan ini juga sebagai sumber energi yang mendatangkan manfaat. Namun, makanan dapat juga menjadi sumber bahaya apabila makanan yang dikonsumsi ini tidak sesuai dengan aturan yang ada dan tidak sesuai dengan syariat Islam. Nah, kajian kehalalan makanan sekarang bukan merupakan masalah atau isu agama saja, akan tetapi juga sudah menjadi tren global dan menjadi kajian saintifik. Bahkan di beberapa negara maju seperti Inggris, Jerman, Amerika, Prancis, Jepang, dan Cina sudah mengkaji tentang kehalalan makanan atau halal food. Makanan yang beraneka ragam sangat bermanfaat bagi kesehatan. Nah, Islam ini sangat berhati-hati dalam kesehatan. Salah satunya dalam hal makanan dari segi halal, haram, dan baiknya makanan tersebut. Jadi halalan toiban, halal lagi baik. Halal secara zatnya dan halal secara memperolehnya, dan juga baik bagi dirinya dalam arti makan itu menyehatkan atau memberikan manfaat pada orang yang memakan makanan tersebut. Seperti yang sudah tadi kita lihat dalam Al-Quran ini, Allah berfirman yang artinya, hai orang yang beriman, makanlah di antara rezeki Allah yang baik-baik. Artinya Islam sendiri itu sangat menekankan sendiri pada bagaimana memperoleh makanan yang halalan toiban, halalan yang baik di antara rezeki-rezeki Allah. Gunakanlah rezeki itu untuk membeli makanan-makanan yang baik, makanan yang tidak haram. Nah, untuk topik utama pembahasan kita terkait dengan gizi dan makanan menurut Islam, di sini kami akan membawakan 3 topik, yaitu topik yang pertama mengenai pengertian zat gizi dalam makanan menurut Islam. Kemudian topik yang kedua ada kategori makanan halal dan haram dalam Islam, dan ketiga ada prinsip gizi seimbang dalam Islam. Oke, untuk topik yang pertama ada tentang pengertian zat gizi dalam makanan menurut Islam. Jadi, seperti yang kita tahu bahwa zat gizi ini adalah suatu elemen dalam makanan, yang artinya setiap makanan itu memiliki kandungan gizi tertentu yang kemudian zat gizi ini memiliki peran penting bagi kesehatan tubuh kita. Nah, zat gizi ini berperan dalam mengatur metabolisme tubuh, memelihara dan mengganti jaringan tubuh, mendukung pertumbuhan, berperan dalam mekanisme pertahanan tubuh, dan sebagainya. Yang artinya bahwa zat gizi ini menjadi faktor utama mengapa kita bisa tetap untuk terus hidup, karena adanya sebagai sumber energi kita, sebagai mendukung pertumbuhan jaringan tubuh kita, dan juga pertahanan terhadap mekanisme gangguan penyakit yang disebut dengan sistem imun. Kemudian gizi yang seimbang ini akan sejalan dengan tubuh yang sehat, sedangkan kurangnya asupan gizi akan menyebabkan seseorang rentan terhadap serangan infeksi dan penyakit. Karena gizi dalam asupan makan ini merupakan suatu kebutuhan, yang artinya jika kita tidak penuhi kebutuhan ini akan ada konsekuensi yang mengikutinya. Nah, konsekuensi dari kurangnya asupan gizi adalah rentan terhadap serangan infeksi dan juga penyakit-penyakit tertentu. Nah, Islam sendiri ini sudah mewajibkan bagi setiap muslim untuk mengonsumsi makanan yang halal dan thayyib. Halal artinya terbebas dari zat-zat yang diharamkan. Juga halal ini dalam arti bagaimana memperoleh makanan tersebut, apakah dengan cara yang benar, dengan mencari rezeki yang benar, ataukah dengan cara yang haram seperti mencuri, merampas, merampok, dan sebagainya. Kemudian makanan itu juga sebaiknya bersifat thayyib, yang artinya baik dan bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Baik bermanfaat artinya seseorang yang memakan makanan tersebut atau makanan tertentu ini, makanan ini bersifat atau memiliki zat gizi yang baik bagi tubuh dan
sebaiknya menghindari makanan-makanan yang menimbulkan masalah jika dikonsumsi dalam jangka pendek atau jangka panjang. Nah, dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 168, Allah berfirman, "Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi." Oke, kemudian untuk topik yang kedua yaitu mengenai kategori makanan halal dan haram dalam Islam. Nah, halal ini artinya terbebas dari zat-zat yang diharamkan oleh Islam, seperti bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang disembelih tidak menyebut nama Allah. Ini dalam surah Al-Maidah ayat 3. Kemudian makanan itu juga harus bersifat thayyib, yang artinya memiliki arti baik, sehat, dan menenteramkan. Nah, makanan dapat dikatakan thayyib ini apabila makanan yang baik ini tidak kotor baik dari zatnya yang dikandungnya serta tidak tercampur oleh benda-benda yang najis. Nah, menurut hukum Islam itu secara garis besar ketika kita melihat pada suatu perkara tentang haram atau halalnya suatu perkara itu terbagi menjadi dua untuk kategori yang haram, yaitu ada haram lidzatihi dan haram lighairihi. Haram lidzatihi ini adalah haram yang memang sudah diharamkan oleh Allah. Haram ya seperti bangkai, darah, daging babi. Tapi untuk haram lighairihi ini adalah suatu perkara yang sebenarnya halal, tetapi karena hal-hal tertentu menjadikan makanan itu menjadi haram, seperti sapi, ayam yang tidak disembelih dengan nama Allah. Ya, zatnya halal, tetapi dalam proses menyembelihnya tidak menyebut nama Allah, maka makanan tersebut menjadi haram. Nah, di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW, makanan haram ini terbagi ke dalam beberapa jenis, yaitu pertama, makanan haram karena zatnya, seperti bangkai, darah, dan daging babi. Kemudian binatang yang menjijikkan, seperti tikus, dan lain sebagainya. Kemudian hewan yang hidup di dua alam, seperti kodok dan berbagai jenis amfibi lainnya. Segala sesuatu yang memabukkan, khomer. Jadi yang dimaksud dengan khomer ini bukan hanya arak ya, tapi segala sesuatu yang memabukkan, entah itu koteng, entah itu oplosan, selama dia memabukkan maka hukumnya haram. Kemudian segala makanan yang membahayakan kesehatan manusia seperti narkoba, ganja, narkotika, dan lain sebagainya. Dan hewan yang terkena najis, walaupun misalnya kita berburu kelinci, walaupun kelinci itu halal, tapi kemudian ada bagian dari daging kelinci tersebut yang terkena anjing peliharaan kita, anjing yang dikhususkan untuk berburu, maka bagian daging yang terkena gigitan anjing itu menjadi haram karena daging tersebut sudah terkena najis. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana prinsip gizi seimbang dalam Islam. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih, gizi seimbang itu seperti apa. Jadi, gizi seimbang adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat-zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman atau variasi makanan, aktivitas fisik, kebersihan, dan berat badan ideal. Nah, sebenarnya intinya gizi seimbang ini bagaimana sih kita bisa mencukupi kebutuhan gizi kita dengan asupan makanan yang kita makan. Nah, pada dasarnya tiap orang itu memiliki kebutuhan gizi yang berbeda-beda karena akan sangat tergantung dengan aktivitas fisik yang kita lakukan, lalu jenis kelamin kita apa, lalu bagaimana kondisi tubuh kita, apakah sedang sehat atau sakit. Nah, selanjutnya ada 4 pilar gizi seimbang. Yang pertama adalah mengonsumsi makanan beragam. Jadi, kita dianjurkan untuk mengonsumsi makanan dengan yang memiliki variasi sumber gizi gitu. Jadi nggak cuma makan makanan yang memiliki karbohidrat aja gitu, tapi harus diselingin dengan seperti sumber vitamin dan mineral, lalu sumber protein, lalu sumber lemak, serta membatasi asupan gula, garam, dan minyak. Nah, ternyata konsep ini itu sudah dikaji dalam ayat Al-Quran gitu. Nah, contohnya ayat Al-Quran ini telah menyebutkan berbagai jenis kelompok makanan yang mengandung karbohidrat, vitamin, mineral, protein, dan juga lemak. Contohnya seperti buah-buahan sebagai sumber vitamin dan mineral ini telah disebutkan di ayat
di surat Al-Mu'minun ayat 19. Lalu ada sumber pangan hewani yang banyak mengandung protein. Ini juga sudah disebutkan salah satunya di surat An-Nahl ayat 66. Lalu selanjutnya untuk kelompok makanan sayur-sayuran, kacang-kacangan, dan rempah-rempahan, ini sudah dijabarkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 61. Nah, sebenarnya ada satu fun fact gitu ya. Jadi sumber makanan yang memiliki semua kandungan ini seperti memiliki udah punya karbohidrat, protein, mineral, vitamin, itu satu-satunya ada di ASI atau air susu ibu. Jadi air susu ibu ini sudah memiliki zat gizi lengkap gitu, yang mana diperlukan setiap tubuh bayi yang baru dilahirkan hingga berusia 6 bulan. Oke, nah selanjutnya yang kedua, pilar kedua itu ada membiasakan perilaku hidup sehat. Jadi, status gizi seseorang itu dapat dipengaruhi oleh keberadaan penyakit infeksi. Bagi seseorang menderita penyakit infeksi, maka akan mereduksi jumlah dan jenis zat gizi yang masuk ke dalam tubuhnya dan menyebabkan hilangnya nafsu makan. Nah, lalu bagaimana caranya kita mengendalikan penyakit infeksi? Nah, maka dari itu perlu perilaku hidup bersih dan sehat untuk meminimalkan kita terkena dengan paparan-paparan yang berpotensi menghasilkan penyakit dalam tubuh kita. Nah, dalam Islam sendiri sudah memerintahkan umatnya untuk hidup bersih karena kebersihan merupakan langkah awal untuk memperoleh kesehatan. Hal ini tertera pada surat Al-Mudaththir ayat 74, yang mana artinya, dan bersihkanlah pakaianmu dan tinggalkan segala macam kotoran. Lalu selanjutnya di pilar ketiga, yakni melakukan aktivitas fisik. Dalam melakukan aktivitas fisik, seorang memerlukan energi. Nah, aktivitas fisik itu adalah segala kegiatan tubuh manusia dalam rangka menjaga keseimbangan antara zat gizi baik yang keluar maupun masuk ke dalam tubuh, khususnya sumber energi. Metabolisme zat gizi dalam tubuh manusia juga dapat diperlancar dengan melakukannya aktivitas fisik. Lalu selanjutnya di pilar keempat, yakni ada menjaga dan menyeimbangkan berat badan. Berat badan yang normal dapat menjadi indikator bahwa zat gizi dalam tubuh manusia memiliki jumlah yang seimbang. Indikator tersebut biasa disebut dengan indeks massa tubuh. Nah, di sini kita bisa lihat ya, bahwasanya ada 3 kategori. Di sini ada kategori kurus, normal, dan gemuk. Ketika kategori kurus itu memiliki IMT kurang dari 17 dan IMT kurus yang dengan tingkat yang rendah itu antara 17 sampai 18,4. Sedangkan yang normal itu 18,5 hingga 25. Lalu jika gemuk dengan tingkat kelebihan berat badan yang rendah itu punya IMT 25,1 hingga 27. Lalu kalau umpamanya kelebihan berat badannya tingkat berat itu lebih dari 27. Lalu kita di studi kasus. Jadi seperti yang kita ketahui ya, salah satu permasalahan gizi di Indonesia adalah obesitas. Jadi obesitas ini adalah gangguan kesehatan yang ditandai dengan adanya penimbunan lemak dalam tubuh sebagai akibat dari ketidakseimbangan antara energi yang masuk dan keluar dalam jangka waktu yang lama. Nah, hal ini disebabkan dengan adanya kesalahan dalam pola makan gitu. Jadi pola makan kita itu terlalu berlebih, yang mana di Islam ini disebutnya dengan israf. Jadi israf ini berasal dari kata asrofu yusrifu israfan, yang artinya berlebih-lebihan, melampaui batas, pemborosan dan menghamburkan harta. Nah, Rasulullah sendiri sebenarnya sudah menganjurkan gitu ya, bagaimana sih pola makan yang sebaiknya kita lakukan seperti itu. Nah, di sini tertuang dijelaskan di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Tidaklah anak Adam memenuhi wadah yang lebih buruk dari perut.
Cukuplah bagi anak Adam memakan beberapa suapan untuk menegakkan punggungnya. Namun, jika ia harus melebihkannya, hendaknya sepertiga perutnya diisi untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga lagi untuk bernafas. Lalu anjuran yang kedua sebenarnya salah satu yang dapat kita lakukan untuk mengatasi obesitas yakni puasa. Sebagaimana yang telah diajarkan dalam Islam dan sekarang kita sedang menjalaninya. Jadi saat puasa itu proses detoksifikasi atau pembuangan zat beracun di dalam tubuh itu terjadi lebih sempurna. Dan ketika saat puasa kan perut kita menjadi kosong dalam beberapa jam. Nah, kekosongan usus perut ini bisa mengurangi peluang terjadinya kontak antara senyawa beracun dengan usus. Maka dari itu, orang yang obesitas itu seringkali disarankan untuk berpuasa. Karena yang pertama, bisa mengurangi berat badan, dan yang kedua, bisa membenarkan pola makan sehingga bisa teratur. Selanjutnya, yakni kesimpulan dari materi kali ini. Zat gizi adalah elemen makanan yang berperan penting serta memiliki berbagai fungsi bagi kesehatan tubuh. Dalam Islam diwajibkan bagi setiap muslim untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan thayyib, yaitu segala makanan yang diperbolehkan dengan berbagai macam ketentuan, serta baik, tidak kotor, dan tidak tercampur benda yang najis. Menurut hukum Islam, benda haram dibagi menjadi dua, yaitu haram lizotihi, sudah jelas diharamkan oleh Al-Quran dan hadis, dan haram ligoirihi, awalnya halal, namun karena faktor tertentu menjadi haram. Gizi seimbang adalah susunan makanan yang mengandung zat gizi sesuai dengan kebutuhan tubuh. Terdapat 4 pilar dalam mengatur pemasukan dan pengeluaran zat gizi secara seimbang, yaitu mengonsumsi makanan beragam, membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, melakukan aktivitas fisik, dan menjaga dan menyeimbangkan berat badan. Di dalam Al-Quran telah dikaji prinsip gizi seimbang. Salah satunya diantaranya adalah di surat Al-Baqarah ayat 61 yang membahas tentang sayur-sayuran, kacang-kacangan, dan rempah-rempahan. Kasus yang diangkat dalam studi kasus adalah kasus obesitas dalam Islam, di mana salah satu faktor utama obesitas adalah pola makan yang berlebihan. Islam sendiri telah menekankan tentang pentingnya keseimbangan serta bahayanya berlebihan dalam mengonsumsi makanan dan minuman. Salah satu cara untuk mengatasi obesitas adalah melakukan puasa sesuai anjuran Islam atau ajaran Islam. Juga untuk mengaplikasikan pola makanan yang telah diajarkan Rasulullah, yaitu perut atau lambung terbagi menjadi 3 bagian, di mana sepertiga diisi untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk bernafas. Ya, berikut daftar pustaka yang kita gunakan dalam mengkaji materi ini. Terima kasih. Jika ada kesalahan kata, kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.